ting ting kandak kati hari kemari sedih ketemu tambah dilir banting banting bering bering. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau ingin, hanya jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi, kisah cinta kita berakhir. Kali urang jarene pena aku wis sayang jebul kok. Skuad Merah Putih kembali mendapat amunisi baru dari program naturalisasi. Kini dua pesepak bola asal Belanda sudah resmi menyandang status WNI untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI resmi memperkenalkan dua pemain naturalisasi baru, Ivar Jenner dan Rafael Struijk, yang telah menyandang status WNI-nya sejak Senin 22 Mei lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Jenner yang saat ini membela FC Utrecht dan Struijk di ADO Den Haag, Belanda, memiliki komitmen penuh untuk membela Indonesia. Keduanya akan dipersiapkan untuk memperkuat timnas U23 Indonesia di Asian Games yang akan diselenggarakan di Tiongkok tahun ini. Tidak menutup kemungkinan, Jenner dan Struijk juga bisa diturunkan pada kualifikasi Piala Asia mendatang. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Pancasila. Kami dari kelompok portofolio 4, mata kuliah hukum kewarganegaraan, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang sengketa di salah satu bidang kewarganegaraan. Sebelum lebih jauh, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok kami. Langsung saja, kelompok kami itu terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Trian Ramilan, dengan NIM 210, 601, 501, dan 015. Selanjutnya ada Muhammad Salman dengan NIM 210, 601, 501, 018. Next ada Husnatul Bajiyah dengan NIM 210, 601, 500, 020. Selanjutnya lagi ada Nur Fadila J dengan NIM 210, 601, 500, 022, dan Andi Putri dengan NIM 210, 601, 501, 012. Selanjutnya ada Rahmia dengan NIM yaitu 210, 601, 501, 014, dan yang terakhir ada Rindy Andika dengan NIM 210, 601, 501, 009. Untuk poin pembahasan pertama itu ada perkenalan sedikit mengenai kebijakan yang dipilih oleh kelompok 2. Untuk lebih lanjut mengetahui kebijakannya, saya serahkan kepada rekan saya.
Mutual Concept of Naturalization, yang artinya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang saling menentukan bidang naturalisasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa sih rencana kerja yang akan ditawarkan oleh kelompok kami. Bagaimana cara kita mengajak masyarakat dan perseorangan atau kelompok untuk bersepakat dengan kebijakan yang diambil oleh kelompok dua. Untuk itu, lebih lanjut saya serahkan kepada rekan saya, Adi Putri. Ataupun pihak yang terkait dalam bidang kewarganegaraan dan juga mensosialisasikan atau mengkampanyekannya melalui media sosial. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi pihak masyarakat yang akan mendukung dan menolak kebijakan yang ditawarkan oleh kelompok dua tersebut. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya, Ustaz Batia dan Prof. Fadiladin, yang persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan pihak masyarakat untuk kebijakan mutual concept of naturalization. Nah, sebelum kita masuk ke bagian tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan kebijakan ini. Berbicara mengenai naturalisasi sangat biasa dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap para pengurus sepak bola, seperti pemain sepak bola nasional di bawah naungan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, ada ketentuan membentuk kebijakan mutual concept of naturalization, yaitu PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, PSSI sepakat bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membantu mempercepat naturalisasi ini. Nah, adanya kebijakan ini karena di Indonesia banyak sekali pemain sepak bola yang dinaturalisasi. Oleh sebab itu, PSSI sangat mendukung atau memperkuat kebijakan ini untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan ini harus menyetujui dan melakukan rapat ataupun diskusi dengan Kemenkumham. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai pihak yang menentang kebijakan ini. Saya serahkan kepada saudari Nur Fadiladin. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih kesempatan yang saya dapatkan. Jadi selanjutnya akan saya tadi telah menjelaskan terkait dengan kelompok masyarakat yang mendukung kebijakan yang diberikan oleh kelompok dua. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kelompok masyarakat yang kemungkinan menentang kebijakan yang diberikan. Nah, di sini kelompok-kelompok yang setidaknya menentukan dua kelompok masyarakat yang akan menentang kebijakan ini. Yang pertama adalah para pemain timnas lokal. Mengapa kemudian para pemain timnas lokal menjadi salah satu kelompok masyarakat yang kemungkinan akan menentang kebijakan ini? Karena kita ketahui bersama jika kebijakan ini betul-betul terlaksana, maka ini akan mempersempit ruang kerja dari para timnas lokal karena dari segi spirit dan juga kemampuan untuk para pemain lokal akan kalah dibandingkan dengan para pemain asing. Hal ini tentu akan menjadi alasan yang sangat utama kenapa kemudian para pemain timnas lokal akan sangat menentang kebijakan ini. Lalu yang kedua adalah para pengusaha lokal. Kenapa sih para pengusaha lokal juga menjadi salah satu kelompok masyarakat yang akan menentang kebijakan ini? Karena kita ketahui bersama bahwa dari segi persaingan ekonomi sendiri, jika dibandingkan para pengusaha lokal dan para pengusaha asing, tentu kita masih jauh tertinggal, teman-teman. Itulah mengapa jika naturalisasi ini benar-benar diterapkan di Indonesia sendiri, maka akan sangat mempersempit lapangan kerja dan juga lapangan investasi dari para pengusaha lokal. Walaupun di
tadi penjelasan mengenai pihak yang menolak maupun mendukung dari masyarakat, di mana pihak masyarakat atau kelompok yang menolak, kelompok kami itu mengasumsikan bahwasanya pihak yang mendukung adalah PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dan yang menolak itu ada pemain lokal Indonesia dan juga pengusaha lokal Indonesia. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang pihak pemerintah yang sekiranya mendukung dan menolak kebijakan yang diusulkan tersebut. Untuk lebih lanjut akan dibahas oleh rekan saya yaitu Rahmia dan Muhammad Salman. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas menjadi moderator. Jadi kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan pihak pemerintah yang akan mendukung dan menolak kebijakan yang dilakukan. Pertama ada pihak yang mendukung. Pihak yang mendukung, pihak pemerintah yang mendukung kebijakan ini. Pertama ada Kementerian Pendidikan. Mengapa Kementerian Pendidikan mendukung kebijakan atau IPS? Karena kebijakan ini merupakan kebijakan yang berkaitan dengan kenegaraan. Dan seperti kita ketahui bahwasanya Kementerian Pendidikan adalah wherever we like. We got our problems, but just for the minute, let's push all the troubles aside. Alright, cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys to the kebijakan ini mendukung kedua belah pihak. Artinya proses naturalisasi itu dapat dimasuki oleh orang lain. Dia khawatirkan negara yang ingin melakukan naturalisasi ke negara Indonesia itu membawa hal-hal negatif untuk negara Indonesia. Nah, cara agar Kementerian Pertahanan ini setuju atas kebijakan ini adalah kami mengusulkan Kementerian Pertahanan membuat sistem itu sendiri, yaitu untuk mencari informasi-informasi terhadap orang yang akan dinaturalisasi ke Indonesia agar menghindari adanya persembunyian informasi yang dilakukan oleh negara naturalisasi. Nah, untuk yang kedua adalah Kementerian Luar Negeri. Alasan utamanya tentu saja adalah masalah diplomatik. Jika kebijakan ini direalisasikan, artinya Indonesia bisa melakukan kerjasama dengan negara lain untuk melakukan naturalisasi ke negara Indonesia. Nah, masalahnya Indonesia meminta para atlet-atlet atau para atlet sepak bola untuk masuk ke negara Indonesia. Dikhawatirkan jika hal ini terjadinya masalah hubungan diplomatik terhadap Kementerian Luar Negeri, yaitu Indonesia terhadap negara yang akan dinaturalisasi. Nah, contohnya kita sebut saja negara Inggris. Negara Inggris dan negara Indonesia akan melakukan naturalisasi. Tapi tetap saja masalahnya adalah pada diplomatik. Jika adanya tiga, lanjut. Nah, untuk yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Kenapa Kementerian Luar Negeri ini menolak kebijakan ini? Karena dikhawatirkan adanya masalah diplomatik terhadap negara yang akan melakukan dinaturalisasi. Indonesia, apakah
melakukan naturalisasi terhadap atlet-atlet untuk dibawa ke Indonesia. Nah, ini masalah adalah tidak Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan negara yang akan dinaturalisasi. Hal itu bisa menimbulkan konflik diplomatik, di mana atlet itu merupakan aset pada negara sendiri. Nah, jika aset itu masuk dan keluar dari negara, masuk ke negara musuh, hal itu akan menimbulkan masalah. Cara agar Kementerian Luar Negeri setuju dan terkait dengan kebijakan ini, yaitu Kementerian Luar Negeri akan melakukan yang namanya kesepakatan. Nah, jika kita melihat dari kebijakan yang ditawarkan, itu adalah terjadinya kesepakatan yang antara dua pihak. Kita harus meyakinkan bahwa Kementerian Luar Negeri bahwa kebijakan ini tetap menguntungkan negara yang akan dinaturalisasi. Karena kebijakan ini juga menguntungkan bagi negara lain. Tentu saja, masalah diplomatik yang dikhawatirkan oleh Kementerian Luar Negeri tidak akan bisa terjadi. Baik, terima kasih. Itulah dua kementerian yang kemungkinan besar akan menolak kebijakan tersebut. Nah, ini dia tadi bagian materi terakhir dari kelompok portofolio kami, yaitu pihak pemerintah yang mendukung dan menolak kebijakan yang ditawarkan oleh kelompok dua. Adapun pihak yang mendukung itu tadi ada Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sedangkan pihak yang menolak kami identifikasi ada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Nah, dengan terakhirnya presentasi dari materi tersebut, terakhir pula dari presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan yang tolong dimanfaatkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan